Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aku Hima Crochet. Di video kali ini sesuai judulnya, aku mau nunjukin tutorial gimana caranya membuat rompi kayak gini. Ini aku jamin cara membuatnya tuh gampang banget karena ini terbuat dari susunan granny square dan aku udah pernah buat juga tutorial granny square-nya secara terpisah. Jadi di sini aku bakal tunjukin gimana caranya menyambungkan dan menghitung serta menyusun susunan dari granny square-nya itu sendiri. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu ke kalian tentang salah satu skincare yang sedang aku pakai, yaitu Glow Toning Serum dari Scarlett Whitening. Jadi ini tuh adalah salah satu produk terbarunya, yaitu khususnya untuk serum. Kalau teman-teman udah nonton video aku sebelumnya, aku pernah bahas yang rangkaian face care yang versi acne-nya. Nah sekarang aku mau ngasih tahu yang Glow Toning Serumnya. Jadi setelah kemarin aku nyobain yang acne series dari Scarlett Whitening itu, aku dikirimin lagi yang Glow Toning Serumnya. Ini seperti biasa packagingnya benar-benar aman banget ya, karena pas dikirim itu dia terbungkus oleh bubble wrap. Terus seperti biasa aku dapat stiker lagi. Ini macam-macam ya stikernya, ada Oppa Son Joong Ki juga nih. Kemudian untuk bagian dari packaging serumnya sendiri ini sangat aman banget karena dalam kardusnya itu ada plastiknya dulu. Jadi ini benar-benar kelihatan barunya gitu, nggak dibuka-buka. Kemudian di dalamnya itu juga ada bagian plastik putih supaya si serumnya itu dia tidak tergoncang-goncang gitu. Nah untuk bagian serumnya tersendiri itu packagingnya terbuat dari kaca seperti serum-serumnya yang lain, dan ada pipet untuk mengambil dari serumnya. Yang bikin aku surprise itu adalah dari teksturnya. Tekstur dari Glow Toning Serum ini dia lebih kental daripada yang lain dan warnanya itu warna putih, jadi seperti susu gini guys. Nah tapi ketika dicoba itu dia teksturnya masih cukup cepat untuk meresap, meskipun gak secepat yang acne series kemarin aku ya. Jadi dia masih bisa meresap dan melembabkan kulit juga. Untuk kandungan serta manfaat dari Glow Toning Serum itu sendiri, ini mengandung 16,5 active ingredients, yaitu diantaranya ada tranexamide acid yang fungsinya untuk meredakan peradangan kulit, melindungi kulit dari sinar UV dan meratakan warna kulit. Terus ada niacinamide juga yang tentunya fungsinya untuk melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam dan mengendalikan produksi minyak pada wajah. Kemudian ada juga geranium oil, ini fungsinya untuk menyamarkan garis halus pada wajah serta mengencangkan kulit dan memperlambat penuaan. Jadi fungsinya untuk anti-aging gitu ya guys. Dan allantoin yang tentunya kaya akan antioksidan sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Untuk pemakaian dari Glow Toning Serum sendiri ini bisa dicampurkan atau bisa diaplikasikan dengan rangkaian face care Scarlett yang lainnya. Nah kebetulan kan kemarin aku pakai yang acne series ya, jadi aku biasanya pakai setelah serum Glow Toning Serum ini kadang ditambahin sama acne series serumnya, tapi kadang enggak juga sih, jadi langsung ke day cream atau night creamnya. Nah setelah aku mencoba kurang lebih 1 minggu, itu emang cukup cocok sih di muka aku, dan emang sesuai dengan klaimnya itu membuat kulit aku menjadi lebih cerah dan bekas jerawatnya memudar. Kebetulan aku lagi muncul jerawat 1 hari sebelumnya, dan ini tuh pakai acne series kemarin itu dia udah mulai kempes, dan aku sekarang mau mencoba menggunakan si serum Glow Toning ini dan aku lihat juga tuh hasilnya kayaknya cukup efektif untuk memudarkan bekas jerawat itu, kemudian membuat wajah menjadi lebih glowing juga sih. Jadi beberapa menit setelah aku menggunakan serum ini biasanya muka aku tuh terasa lebih kenyal dan kayak lebih cerah gitu. Jadi tekstur kulitnya juga lebih baik dan tentunya menghidrasi kulit sih. Nah itu dia pengalaman aku menggunakan Glow Toning Serum dari Scarlett Whitening ini. Ini jujur menurut aku cocok sih di muka aku. Kalau misalkan teman-teman udah pernah coba pakai Glow Toning Serum, share juga pengalamannya di kolom komentar di bawah ya. Nah sekarang yuk langsung kita ke tutorialnya.
Nah, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, jadi si granny square-nya ini udah aku buat tutorialnya secara terpisah. Kalian bisa tonton videonya di link yang ini. Nah, kemudian untuk menyambungkannya aku masih menggunakan benang yang sama, yaitu benang jenis katun Bali. Ini warnanya masih sama juga, tapi kalian bisa menggunakan jenis benang apapun ya. Kemudian membutuhkan hakpen juga, ini aku masih pakai ukuran yang sama, yaitu 3 mm. Kemudian kita juga pasti butuh gunting dan jarum tapestri. Oke, untuk granny square-nya ini udah aku susun, tapi karena ini kameranya nggak terlalu bisa nge-frame semua susunan granny square-nya, aku bakal cantumin fotonya kayak gini. Jadi basically aku menyusunnya itu adalah 3 kotak ke bawah dan 6 kotak ke pinggir. Nah, setiap granny square-nya ini mempunyai lebar 8x8 cm, jadi kurang lebih nanti lebar bajunya itu adalah kurang lebih 48 cm ya. Nah, untuk penyusunannya itu sangat bebas banget ya. Ini kalian bisa sesuaikan dengan motif keinginan masing-masing. Tapi di sini nanti aku bakal tunjukin gimana caranya menyambungkan setiap granny square ini. Pertama, aku akan mulai menyambungkan dari bagian bawah. Jadi 2 granny square ini akan aku sambungin. Terus 2 bagian granny square di atasnya juga disambungkan. Jadi nanti akan membentuk garis panjang dari bawah ke atas. Terus kita ikat kedua celah pojokan granny square-nya menggunakan benang yang ini. Jadi basically tinggal kita masukin aja hakpennya kayak gini. Terus kait benangnya. Nyangkut. Kait benangnya, terus tarik. Kemudian pastikan bagian yang rapihnya itu menghadap ke depan kita dan bagian belakangnya ini menghadap ke belakang ya. Ini caranya tinggal kita slip stitch. Jadi pastikan benang ini ada di bagian atas granny square-nya. Jadi jangan disimpan di bawah kayak gini, tapi di bagian atasnya. Kita pegang, terus kita cari DC pertama yang ini, tapi bagian back loop-nya. Bagian back loop-nya ini. Kemudian kita cari juga DC pertama, tapi bagian back loop. Ini front loop, ini back loop. Masukkan hakpennya. Kayak gini. Kemudian kait benangnya, lakukan slip stitch, masukkan langsung ke 2 lubangnya. Ini 1, terus lakukan ke stitch selanjutnya, masukkan ke bagian back loop, terus ke yang satu sisinya lagi, yang ini back loop, kemudian kait slip stitch. Begitu seterusnya. Masukkan bagian back loop. Ini juga bagian back loop. Kait dan slip stitch. Bagian back loop. Terus lakukan ini sampai bagian stitches terakhir. Jadi menggabungkan bagian back loop sisi kiri dengan back loop sisi kanan, langsung di slip stitch. Jadi hasilnya kurang lebih kayak gini. Ini bagian depan dan ini bagian belakang. Ini sisa-sisa benang yang bekas granny square-nya ya. Jadi nggak kelihatan bagian sambungannya. Kemudian ini kan di bagian sudutnya ya. Untuk bagian sudutnya kita masukkan hakpennya ke celah 3 rantai. Ini juga masukkan hakpennya ke celah 3 rantai, kemudian kita slip stitch seperti biasa. Kayak gini, terus buat rantai 1 kali. Kemudian kita akan langsung menyambungkan di bagian 2 granny square bagian atasnya. Jadi kita ambil. Seperti biasa ya, posisikan bagian benangnya ini ada di atas granny square-nya. Kita masukkan dulu ke bagian sudut. Kemudian masukkan juga ke bagian sudutnya.
kait, slip stitch. Jadi nyambung ya. Kemudian terus lakukan, sambungkan bagian back loop sebelah kanan dengan bagian back loop sebelah kiri. Kait, slip stitch. Lanjutkan. Jadi kuncinya adalah kalian harus tepat menyambungkan stitches bagian granny square sebelah kanan dengan stitches bagian granny square sebelah kiri. Jadi nanti sambungannya akan terlihat rapi. Teman-teman bisa lanjutkan dulu menyambungkan bagian granny square sebelah kiri dan kanan. Nanti aku bakal beresin dulu sampai bagian yang ketiga dan aku bakal tunjukin gimana caranya menyambungkan dari bagian bawahnya. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai. Jadi untuk bagian akhirnya tinggal kita buat rantai satu kali, kemudian kita gunting benangnya. Kemudian aku akan menyambungkan sisi sebelahnya dengan cara yang sama. Jadi nanti aku bakal nyambungin bagian yang sebelah satu sini, bagian tengah, kemudian bagian kiri, dan bagian akhirnya. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai menggabungkan dari bawah ke atas gitu ya. Dan ini udah aku gabungkan antara bagian depan dan belakang. Jadi ini sangat panjang banget. Terus setelah dilihat sih tadi kayaknya aku lebih suka motifnya tuh kayak yang 4 yang bermotif kayak gini di depan. Terus nanti di bagian pinggirnya itu yang bagian polos. Jadi nanti aku bakal susun lagi kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang aku sebelum menyambungkan yang bagian terakhir, ini dengan yang pertama, aku bakal nyambungin dulu bagian yang panjangnya. Kayak gini. Jadi dari sini terus lurus ke sini sampai ke belakang sampai ujung sini. Caranya sama ya, tinggal diikat dulu bagian awalnya. Kemudian kita satukan. Bagian back loop sebelah kanan, juga bagian back loop sebelah kiri. Kemudian kait dan slip stitch. Back loop kanan, back loop kiri, kemudian slip stitch. Nah ini sama ya, dengan cara seperti yang tadi. Kemudian aku bakal terusin dulu sampai bagian tengah-tengah. Aku bakal tunjukin gimana caranya nyebrang ke bagian sebelahnya. Oke teman-teman, di sini aku udah mau nyampe bagian pertengahannya. Tinggal 1 stitches lagi, yaitu bisa dilihat yang ini terakhir, kemudian ini yang terakhir di sebelah kiri. Jadi aku bakal beresin dulu 1 kali lagi. Masukkan ke back loop. Back loop, kemudian back loop yang ini. Ini emang agak tricky kalau udah di bagian tengah-tengah, tapi kalau kalian bisa melihat bagian stitchesnya ini akan mudah. Nah ini adalah slip stitch terakhir. Kemudian kita akan slip stitch di bagian celah-celah rantainya. Sama sih kayak yang tadi. Kita slip stitch kurang lebih kayak gini sekali, kemudian buat rantai 1 kali. Rantai 1 kali. Kemudian kita slip stitch lagi ke bagian celah yang sisi berikutnya. Masukkan, buat slip stitch. Nah, jadi ini bersatu. Sama seperti yang ini.
tinggal dilanjutkan, kerjakan slip stitch dari bagian sisi sebelah kanan dan kiri di bagian back loopnya aja. Ini back loop, kemudian ini back loop. Kait, masukkan ke semuanya. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai menghubungkan bagian yang memanjangnya. Sekarang aku bakal gabungin antara granny square pertama dengan terakhir dari atas ke bawah. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai menghubungkan antara bagian yang pertama dengan terakhir. Sekarang aku mau nempelin bagian lengannya. Nah, tapi sebelum itu aku mau atur dulu motif yang aku inginkan. Awalnya kan yang tengah-tengahnya pengen yang polos, tapi rasanya sekarang aku pengen bagian polosnya itu ada di pinggir. Jadi aku susun seperti ini. Untuk yang ada motif-motif warna-warninya aku taruh di bagian tengah. Terus aku susun juga untuk bagian lengannya 2 granny square ke atas. Jadi masing-masing ada 4 ya buat depan dan belakang. Nah, selagi aku nyambungin, teman-teman boleh pause dulu videonya. Nanti aku bakal balik lagi kalau udah selesai. Cara nyambunginnya sama ya kayak dengan yang tadi. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai menghubungkan semua granny square-nya. Jadi totalnya ada 44 ya. Untuk bagian badannya ada 40 pieces dan untuk bagian lengannya ada 4. Kemudian aku bakal kasih border di bagian ujung atau bagian paling luarnya. Untuk bordernya aku bakal bikin yang simple aja, yaitu menggunakan single crochet. Jadi tinggal kita ikat dulu aja bagian benang yang baru. Ini aku masih menggunakan benang warna coklat. Ini tinggal diikat buat simpul. Kemudian kita akan membuat single crochet atau SC. Kita masukkan hakpennya, kait, tarik keluar buat rantai 1 kali. Kemudian masing-masing stitches kita isi dengan single crochet. Ini dilakukan sepanjang pinggiran granny square-nya. Nah, untuk bagian ujungnya ini aku udah sampai ke SC terakhir dan di sini ada celah 3 rantai bekas granny square-nya. Aku isi dulu 1 single crochet. Untuk selanjutnya aku isi juga 1 single crochet, tapi jangan dulu diselesaikan. Kita gabungkan dengan bagian sisi granny square sebelahnya. Jadi kita buat juga single crochet di celah 3 rantai granny square sebelahnya dan digabungkan. Jadi 2 single crochet digabungin jadi 1. Terus ini selanjutnya aku masih buat 1 buah SC di celah 3 rantai. Kemudian lanjutkan masing-masing stitches diisi dengan 1 single crochet. Lakukan ini sampai selesai, jadi secara melingkar di seluruh permukaan atau paling luar dari granny square-nya. Teman-teman bisa pause dulu videonya, nanti aku akan balik lagi kalau udah selesai sampai ujung. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai dan aku akan gunting, nggak langsung slip stitch karena aku akan menggunakan teknik invisible slip stitch. Untuk yang belum tahu gimana caranya invisible slip stitch, aku udah pernah buat video lengkapnya. Kalian bisa cek di My Trick Crochet Hack, tapi kurang lebih ini caranya kayak gini. Sebenarnya ini akan lebih mudah menggunakan teknik ini dengan jarum, tapi karena ini aku agak mager bawa jarum, jadi aku pakai hakpen. Tapi ini kurang lebih caranya sama. Nah, hasil dari invisible slip stitch ini bisa kelihatan ya, dia nggak kelihatan ada sambungan sama sekali. Jadi kayak nyambung aja gitu antara stitches pertama dengan stitches terakhir. Nah, sampai sini aku bakal terus bikin pinggiran atau border dengan cara yang sama, yaitu menggunakan SC tapi menggunakan 2 benang warna yang berbeda. Jadi bakal aku tambahin menggunakan warna biru 1 baris dan terakhir warna coklat lagi 1 baris. Kalau udah selesai, aku juga bakal bikin border dengan cara yang sama di bagian atasnya, yaitu di bagian leher dan lengannya. Tapi aku akan pakai 1 baris warna coklat aja. Dan selesai.
Oke teman-teman, itu dia video tutorial kali ini. Gimana, gampang kan? Emang granny square ini bisa dipakai untuk membuat project apapun ya. Makanya granny square ini salah satu teknik favorit aku juga. Nah, semoga kalian suka ya dengan video tutorial kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya di bawah. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga supaya nggak ketinggalan kalau ada video tutorial selanjutnya. Kalau kalian udah coba membuat granny square seperti ini dan membuat rompinya, jangan lupa share di Instagram dan tag Instagram aku @nurmakrochet_ supaya nanti aku juga bisa lihat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah!